Dengan jumlah penderita lebih dari 800.000 orang, Indonesia menempati posisi kedua negara dengan penderita tuberkulosis terbanyak di dunia setelah India. Penanganan penyakit menular ini akan semakin sulit ketika seluruh layanan kesehatan dan petugas medis tengah kewalahan menghadapi pandemi COVID-19. Ancaman mematikan penyakit tuberkulosis atau TB di Indonesia seakan senyap saat perhatian penuh pemerintah tertuju pada penanganan virus corona. Padahal angka kematian akibat tuberkulosis di negeri ini sangat memprihatinkan, mencapai 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jam. Bahkan saat ini baru sekitar 500 ribuan kasus TB terlapor dan masih sekitar 33% kasus TB belum ditemukan, sehingga potensi penularan dapat terus meningkat jika tidak segera ditangani. Penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis umumnya menyerang paru-paru. Namun bakteri TB juga dapat menginfeksi tulang, selaput otak, kulit, bahkan usus manusia. Sama dengan COVID-19, penularan penyakit ini terjadi melalui percikan air liur. Banyak faktor yang dapat menyebabkan infeksi penyakit tuberkulosis, di antaranya sanitasi yang buruk, lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya, dan juga malnutrisi. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular yang dapat menjangkiti semua orang, terutama bagi mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh rendah dan juga memiliki penyakit penyerta. Walaupun tergolong penyakit menular mematikan, penderita TB dapat sembuh total dengan disiplin minum obat. Segera minum obat karena dari berbagai penelitian, kalau seseorang minum obat dalam 2 minggu, jumlah bakterinya itu sudah jauh menurun, sehingga daya penularannya akan segera turun. Yang kedua, kalau dia sudah minum obat, patuhilah cara-cara minum obat. Misalnya, sebaiknya obat TB itu diminum satu waktu, jadi bukan dipecah sehari beberapa kali. Kedua, jangan terlewat 1 hari pun. Makanya kita selalu mengatakan bahwa sebaiknya setiap orang yang minum obat TB di rumah ada pengawas menelan obat, ada support dari keluarga yang mengingatkan. Nah, lebih baik jamnya teratur. Kita menganjurkan karena obat TB ada yang terganggu oleh makanan, sebaiknya diminum sebelum makan. Kita menganjurkan kalau mau dia bisa pagi, pagi. Kalau mau malam, malam teratur dengan jarak yang cukup dengan waktu makan malam, ya. Jadi seperti itu yang disarankan. Dan bila mendapatkan gejala-gejala yang tidak nyaman setelah minum obat, segera juga berobat, bukan menghentikan sendiri. Obatan itu sendiri ada 2 fase. Jadi fase awal, fase intensif kita bilangnya, lalu fase lanjutan. Jumlah obatnya nanti berubah, makanya dianjurkan meskipun obatnya mungkin kesannya sama ya, pengobatan jangka panjang, tetapi sebaiknya tetap kontrol ke tempat pengobatan, ke dokter yang memberikan pengobatan, supaya nggak keterusan kebanyakan. Pemerintah pun sebenarnya telah menjamin pengobatan TB di Indonesia sampai tuntas dan tanpa dipungut biaya. Basisnya bahwa dia adalah penderita TBC, maka selanjutnya untuk pemeriksaan maupun pengobatan itu diberikan secara gratis oleh pemerintah. Jadi tidak memandang apakah dia pasien BPJS ataupun pasien non BPJS, dan itu karena merupakan program nasional pemerintah. Tapi ini bisa diakses di puskesmas ya, Mbak April. Sebagai fasilitas kesehatan pertama, puskesmas berperan penting dalam pengobatan TB. Idealnya, puskesmas sudah memiliki layanan konsultasi, pengambilan obat, dan pengecekan kesehatan rutin bagi penderita TB. Pengobatan tuberkulosis paru ini seharusnya sudah bisa diobati dan diselesaikan, bahkan disembuhkan pada tingkat puskesmas. Dan kita yakin kita punya tenaga yang cukup dan sarana dan prasarana yang mencukupi. Bahkan di beberapa puskesmas yang tentunya punya tenaga laboratorium yang memadai, kita sudah juga menempatkan alat yang kita sebut sebagai tes cepat molekuler yang lebih mudah daripada pemeriksaan laboratorium secara mikroskop ya, yang menjadi tentunya alat untuk mendiagnosis tuberkulosis. Menurut survei kesiapan puskesmas merespon pandemi yang dilakukan oleh Central of Indonesia Strategic Development Initiative pada Agustus-September 2020, 45,4% puskesmas di Indonesia belum mendapatkan pelatihan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi.
38% puskesmas belum menerapkan penggunaan APD dalam pelayanan kesehatan selama pandemi dan hanya 36% puskesmas yang menerapkan teknologi layanan jarak jauh. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada upaya penanggulangan TB. Penderita TB enggan ke puskesmas karena khawatir terpapar virus corona. Salah satunya di Puskesmas Kecamatan Tebet. Jaga terkait dengan sasaran ya, target dari pencapaian penemuan kasus TB di Puskesmas Kecamatan Tebet sendiri menurun ya. Nah, kenapa? Karena memang pada saat pandemi kami kita semua ya terpaksa duduk diam di puskesmas menunggu pasien yang datang ya. Sedangkan pasien yang datang pun ke puskesmas atau saya yakin juga fasilitas kesehatan lain pada menurun juga karena mereka takut dicap COVID. Kalau udah dicap COVID nanti ada embel-embel stigma dari masyarakat, nanti diisolasi, nanti digusur dari tempat tinggalnya. Seharusnya kami di Puskesmas Tebet ini bisa menemukan targetnya kalau tahun ini 400 ya, tapi sampai sekarang baru 200-an yang ketemu, jadi baru setengahnya lah ya. Daya tahan tubuh penderita tuberkulosis yang masih dalam tahap pemulihan selama menjalani pengobatan memang menyebabkan penderita penyakit ini termasuk dalam kelompok yang rawan terinfeksi virus corona.